Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam, halaman 16. Saya baca dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Sanusiyyu wa laysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau quti'tu qata'an la arji'u an jazmi hadza. Berkatalah oleh Imam Sanusi rahimahullah, apa kata beliau? Tidak adalah seseorang itu beriman apabila berkata ya, ana jazimun, saya itu sudah meyakini dengan ini segala akidah. Walau quti'tu qata'an, sekalipun saya dipotong akan sepotong-sepotong, ya, la arji'u, niscaya saya tidak akan kembali an jazmi hadza, dari jazam saya ini atau dari keyakinan saya ini. Artinya menurut Imam Sanusi, iman orang seperti ini, dia menjazam terhadap akidah atau meyakini akidah tanpa tahu dalil, tidak dianggap sebagai mukmin. Karena Imam Sanusi menyatakan setiap akidah mesti diketahui dengan dalilnya. Bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha. Bahkan tidak ada ianya seseorang itu beriman hingga meyakini ia, hingga mengetahui ia akan setiap akidah dari ini 50 akidah bidaliliha, bersama dengan dalil-dalilnya. Nah, itulah ucapan Imam Sanusi. Nah, pertanyaan Ustaz, ini kalau laisa kayak begini, ini gimana kita cara ini? Kayak nggak ada isimnya Ustaz. Maksudnya apa? Tanazu sama syakhsu itu? Ini kan pintas nggak ada isimnya Ustaz kan? Mustakir bolehnya tuh. Nggak ada kembalinya Ustaz, marjinya. Qala Sanusi laisa wa ya. Ini maksudnya kan seseorang kan, misalkan nggak ada yakunu nggak apa-apa. Laisa syakhsu mu'minan, udah sahih kan? Bukanlah seseorang itu beriman. Mestinya syakhsu ini isim laisa. Syakhsu juga isim laisa. Apa tanazu ini dua-duanya? Karena dua-duanya ini fi'il nakis kan? Nah, iya. Diambil faedah nafi doang kelihatan. Bisa jadi, juga. Nah. Bisa juga Tengku. Tetapi emang kalau ada yakunu itu memang ada faedahnya juga Tengku. Untuk menunjukkan istimrar mungkin ya? Ya bisa mana istimrar di situ kan. Nah, maksudnya kan biar ini kan kadang kepikir juga mana isim laisa kok nggak ada, udah syakhsu aja nih. Berebutan dia. Berarti kita takdirkan asalnya laisa syakhsu, yakunu syakhsu mu'minan. Nah. Kadang-kadang ada takwil masdar juga yang model kayak gini Tengku kadang. Jadi laisa kaunu syakhsi gitu ya. Iya, bisa kadang. Oke. Nah, ini kita persilakan siapa yang mau baca pertama. Kita belajarnya santai kan. Lebih ke baca dan arti sih, penjelasannya saya juga kurang paham. Lanjut. Ustaz Lombok mana Ustaz Lombok? Biasanya Ustaz Zulkarnain. Oke, Tengku. Belum makan Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yu'khadhu min syarhil aqaidi li'annahu ja'luhu asasan apa ini? Yambani alaihi gairuhu fala yasihul hukmu biwudu'i syahsin au salatihi illa idza kana aliman bihadhihi al-aqaidi aw jaziman biha 'ala al-khilafi fi dzalika. Oke, Ustaz. Dikit-dikit aja, Ustaz. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun. Bermula mendahulukan ini ilmu tauhid itu fardu. Fardu ain.
kama yu'khadhu sebagaimana yang dipahami akan dirinya min syarhil aqaid dari syarah aqaid. Nah, karangan Syekh Taftazani ya. Kenapa mendahulukan ilmu ini fardu sebagaimana dipahami akan dia dari syarah aqaid. Kenapa bisa dipahami dari syarah aqaid bahwa ilmu ini fardu? Lebih dahulu, lebih fardu. Harus lebih didahulukan dari ilmu yang lain. Nah, ini alasannya. Li'annahu ja'alahu asasan. Li'annahu karena sesungguhnya pengarang syarah aqaid yaitu Syekh Taftazani ja'alahu menjadikan ianya beliau akannya ini ilmu asasan sebagai fondasi yang bani alaihi ghairuh yang terbangun di atasnya asas oleh selainnya ilmu. Jadi di sana Syekh Taftazani menyatakan ilmu tauhid itu merupakan dasar di mana yang lain dibangun di atasnya. Berarti kalau nggak ada dasar, yang lain bangunan tentunya nggak ada. Berarti kalau nggak ada ilmu tauhid, segala macam ibadah dan lain hal tidak ada juga. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsin. Maka tidak sah oleh menghukum. Maka tidak salah oleh menghukum biwudu seseorang. Maksudnya dengan keabsahan wudu seseorang, au salatihi atau dengan sahnya salat seseorang, illa iza kana aliman bihadil aqaidi, kecuali bila ada yang seseorang itu yang alim, yang mengetahui dengannya ini akidah. Nah, ini kan berat kan? Tidak sah wudu seseorang, tidak sah salat seseorang kecuali dia tahu ini akidah. Ini berarti berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan dalam bidang akidah nggak boleh taklid. Nah, dia harus tahu akidah baru sah sholat dan wudunya. Au jaziman. Nah, jaziman kita hantar kepada aliman. Atau kecuali bila ada ianya seorang itu yang menjazamkan dengannya akidah. Atau ini pendapat kedua yang menyatakan boleh taklid. Nah, selama dia udah taklid, udah tahu Allah walaupun dengan cara taklid, baru sah wudunya. Alal khilafi fi dzalik, di atas khilaf pada ini. Nah, ini berat ya. Ya, berarti memang anak-anak berarti yang pertama kita ajarkan. Tapi kalau anak-anak diajarkan tauhid dulu kan rada susah Ustaz. Makanya sholat dulu kan kalau anak kecil. Begitu dia balik berarti langsung kita ajarkan akidah. Atau bagaimana nanti coba kita lihat. Kalau waktu tamyiz itu udah bisa Tengku. Tamyiz. Kalau masuk ke tamyiz ya. Cuma ala kadarnya Ustaz. Iya, yang itu aja yang secara global aja. Kan ya termasuk kan diajarin sifat 20 itu udah jadi bahan sholawatan itu diantaranya. Iya. Jadi lagu walaupun nggak paham udah baca-baca aja. Iya. Wujud kidam kayak Raihan itu emang bagus itu memudahkan. Nah, ini ada asyahnya. Kita baca ta'liq. Tafadhal satu orang. Nah, sampai qauluhu wa taqdimu hadzal ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bunyi soalnya. Ya, tafadhal Ustaz. Yang bagus lewat Lombok dulu, ntar baru pindah ke yang lain. Biasa itu dulu yang sepuh dulu Tunggu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sanusi ila akhirih. Ila akhirih. Al-qasdu min naqli hadhihi al-ibarati ta'bidu qawlihi fayakunu imanuka ila akhirih. Qawluhu idza qala ana jazimun bil aqaidi ay min ghairi adillatiha kama yukhadu mimma ba'du. Qawluhu walau qata'tu ila akhirihim ay walau tawa'adani syakhsun bil taqti'i la arji'u falaisal muradu annahu la qata'a bil fi'li la yarji'u kama huwa zahirun. Qalhu qata'an. Betul ya? Ya. Qata'an. Kullahuma tawkidun. Qalhu an jazmi hadha ay alladhi ana alaihi al'an. Qalhu bal la yakunu ila akhirih idrabu intiqali an qawlihi wa laysa yakunu syakhsu ila akhirih la ibtali li'annahu lam yabtulhu. Qawluhu bidalilha ay al-ijmali ala ma marra
وهذا تأكيد كما يفهم من قوله يعلم وقاله وتقديم هذا العلم إلى آخره كان مقتضى الظاهر أن يقدم هذه العبارات في صدر رسالتي أو يؤخرها عن آخر المقدمات وأما ذكرها في هذه المحل فغير ظاهر wajhu apa tuh? Kan sebenarnya berkali-kali kita bilang bebas Ustaz, masukkan ke Ustaz aja. Enak di sini. Bagairu zahiri wajhi. Bagairu zahiri wajhi munasabatihi. Bagairu zahiri wajhi munasabatuhu. Wal makna anna taqdimal istighali bihadzal ilmi ala istighali bagari wajibun. Oke, Ustaz. Syukuran. Itu Ustaz bacaannya di mana? Di kitab asli apa gimana? Fotokopi. Masya Allah, keren Ustaz. Habis. Supaya bisa merajaah ya. Iya. Mantap Ustaz Haji Saiful. Nah, maksud saya begini, kok saya lihat nggak lihat ke layar kan? Berarti ada kitabnya. Ya, saya pikir udah luar kepala Tengku. Kejam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qala sanusiyu ilah al-qasdu min naqli hadhil ibarah. Bermula maksud dari menukil ini ibarat itu ta'yid. Ta'yidu qaulihi, menguatkan ucapannya syarih, ucapannya musannif, fayakunu imanuka. Jadi di atas sebelumnya kemarin ya. Nah, mana kemarin? Jadi orang yang wala takun mimman qalada kemarin. Jangan sampai adalah kamu dari orang yang taklidiyah dalam akidah agama. Kalau kamu taklid, maka adalah imanmu itu diikhtilafkan orang. Imanmu diperselisihkan. Nah, ini bukti imanmu diperselisihkan. Imam Sanusi menyatakan seseorang yang tidak tahu akidah itu tidak dianggap beriman. Nah, jadi bermula maksud dari menukil ini ibarat menguatkan ucapan musannif sebelumnya. Fayakunu imanuka mukhtalafan fi. Qauluhu idza qala, bermula ucapan syarih musannif bila berkata ya ana jazimun bil qaid ai min ghairi adillatiha kan. Dia menjazam doang. Saya percaya Tuhan ada. Dalilnya jangan tanya kan. Dari ketiadaan dalil-dalilnya akaid. Kama yukhadhu mimma ba'du sebagaimana yang dipahami ya akan ianya mah dari ma sesudahnya. Hatta yang lama kan? Hatta yang lama berarti yang sebelumnya dia nggak tahu dalilnya. Qauluhu walau quti'tu ilah, sekalipun aku dipotong-potong. Walau tawa'adani syakhsun bitaqti. Artinya sekalipun mengancam akan aku oleh seseorang dengan dibunuh, dipotong-potong. La arji'u, aku tidak akan kembali. Nah, artinya apa ya bahasa kita? Kalaupun saya dibunuh, tapi nggak dibunuh benaran. Kalau dibunuh benaran nanti dia bisa aja secara zahir dia menyatakan kafir, tapi batinnya enggak. Kayak Sayyidina Ammar bin Yasar kan. Falaisal muradu annahu law quti'a bil fi'li. Maka bukanlah maksud itu bahwasanya seorang itu jikalau dipotong akan dia bil fi'li ya. Fakta lah, memang dipotong bukan. Artinya jikalau aja. Bukanlah maksud bahwasanya seorang itu jikalau dipotong akan dia dengan fi'li. Saya bingung cara mengartikan bil fi'li Ustaz, bahasa Indonesianya gimana itu? Yang bagus. Biasanya dengan seketika gitu. Pada waktu itu nyata lah gitu ya. Dalam kenyataannya gitu ya. Kenyataan aja. Karena gini kan kita paham memang bil fi'li lewatnya bil quwah kan. Iya. Cuma mengartikannya. Maka tidaklah yang dimaksud itu bahwasanya seorang itu jikalau dipotong akan dia dengan nyata atau dengan perbuatan langsung itu tidak kembali iya kama huwa zahir. Sebagaimana yang dia nyama itu kan. Artinya dia tidak menarik kembali ucapannya kalau dia mengucapkan itu ya. Layar jiu itu. Iya. Enggak harus begitu maksudnya. Maksudnya dia mengatakan doang. Andaikan saya dibunuh pun, saya enggak akan kembali. Tapi nanti begitu faktanya, ini kalau kamu enggak kafir, saya bunuh.
Itu kan boleh saja secara zahir, Ustaz. Kafir Enggak, secara kan, zahir, batinnya mutmainnun kan boleh. iya, kalau dari bahasanya juga gini juga tuh, walaupun tidak, kan itu bahasanya kalau saya sudah dipotong-potong misalnya gitu. Kalau kita ya udah dipotong mau bisa ngomong apa tuh? Enggak, kalau fi'il sesudah huruf syarat kan mustakbal, Ustaz. Iya. Ya Mustakbal artinya layar jimut dia tidak akan menarik kembali gitu ucapannya. ucapannya. Gitu. Kalau nanti saya dipotong-potong. Allah Akbar. Ya, Qauluhu bahasa layar J-nya setelah kuti itu tunggu ya. Coba saya baca dulu. Qauluhu kataan kilahuma taukidun. Bermula keduanya itu taukid. Qauluhu an jazmi hadza. Artinya dari keyakinan saya, dari jazam saya ini, yaitu alladzi yang bermula saya di atasnya ini sekarang. Qauluhu bal la yakunu ilah idrabun intiqaliyun an qaulih. Bermula ucapan musannif bal la yakunu itu idrab intiqali. Idrab berpindah dari ucapannya musannif walaisa yakunu syakhsu. Artinya yang di belakang bal iya, yang sesudah bal juga iya. La ibtaliyun, tidaklah dianya qauluhu bal itu ibtal. Itu membatalkan sebelum bal. Kenapa? Li'annahu lam yubtilhu. Karena sesungguhnya ma sesudah bal tidak membatalkan ia akannya ma sebelum bal. Gimana cara mengartikan? Coba. Ya. Tadi di atas, seseorang tidak dianggap beriman. Oke, kalau dia nggak tahu akidah. Bahkan dia bukan beriman juga, masih sama kan? Masih antara sesudah bal dan sebelum bal masih sama. Dua-duanya sebut, nggak nafi. Nah, itu idrab intikal. Berarti penekannya tadi itu pada ancaman aja tunggu ya. Yang tadi Pada ketidakberiman doang, pada ketidakberimannya. Enggak, yang tadi itu laukuti itu kotan itu maksudnya itu pada ancaman gitu. Ya. Bukan bukti secara nyatanya gitu. Bukan bukti secara nyata. Secara nyata bisa saja orang berubah. Tapi masih benar juga. Ketika fakta dia mau dibunuh kan yang penting hatinya kan. Hatinya tetap la yarji atau la arji walaupun secara zahir arji karena akidah kan di zahir, Ustaz kan? Iya. Di batin bukan di zahir. Akidah itu mesti di hati. Walaupun mulutnya bilang kafir, kalau hatinya beriman dalam keadaan tertentu nggak apa-apa. Mukrah dia. Ya. Kemudian qauluhu bidaliliha ay al-ijmali, dengan dalilnya yang ijmali. Alama mara di atas ma yang telah lalu ya. Wa hadza taukidun, bermula ini itu taukid sebagaimana ma dipahami akan yama dari ucapannya musannif yang alam. Gimana ini maksudnya taukid, Ustaz? Mana dari? Bidaliliha. Mana ucapan bidaliliha? Nah, bahkan tidak ada yang seorang itu beriman hingga tahu ia akan setiap akidah daripada ini akidah dengan dalilnya akidah. Jadi tahu maksudnya ya tahu bersama dalil kan? Kalau tahu bukan bersama dalil enggak dianggap tahu, taklid. Nah, jadi ucapan bidaliliha ini penguat. Dari ya'lamu kita udah paham dia tahu bersama dalil. Mungkin begitu, Ustaz. Bidaliliha al-ijmali alama marah, bermula ini ucapan bidaliliha itu taukid sebagaimana yang dipahami akannya dari ucapannya musannif ya'lamu. Artinya ya'lamu ma'a dalilihi ditambah lagi bidalilihi berarti taukid. Qauluhu wa taqdimu hadzal ilmi. Ilah itu karena muqtadha zahir adalah kehendak zahir itu ayyuqaddima hadzal ibarata. Itu bahwa mendahulukan ya musannif akan ini ibarat fi sadril risalah di awal kitab dulu. Di awal kitab maksudnya beliau bahas ilmu akidah harus didahulukan. Au yuakhiruha an akhiril muqaddimah, atau mentakhiri ya akan ini ibarat dari akhir muqaddimah. Bukan di sini tempatnya. Wa amma dzikruha fi hadzal mahalli, adapun bermula menyebutnya ibarat di tempat ini fa ghairu dhahiru wajhi munasabati. Maka tidak zahir wajah munasabatnya sebutan. Kayak bukan tempatnya. Wal makna, bermula makna itu anna takdimal istighali bihadzal ilmi. Bermula makna itu bahwa sungguh mendahulukan menyibukkan diri dengan ini ilmu di atas
istighal di atas menyibukkan diri dengan selainnya ini ilmu itu wajib. Nah, intinya ilmu tauhid wajib didahulukan. Nah, dalam kitab Kifayatul Awam ada syairnya Ustaz. Wahai talib, tuntutlah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu. Ilmu tauhid itu, semua ilmu itu hamba bagi ilmu tauhid. Saya lupa lafadznya Ustaz. Artinya tahu. Wahai talib, tuntutlah ilmu. Karena setiap ilmu itu hamba bagi ilmu tauhid. Engkau mempelajari fikih, padahal engkau belum tahu siapa yang menurunkan hukum. Lebih kurang seperti itu kan. Artinya harus ilmu tauhid dulu. Ayuhal mubtadi litatlub ilman kulu ilmin abdin ya abdun li ilmil kalam. Ya. Tatlubil fikha kaitu sahihu hukman summa aghfalta manzilal ahkam. Munazzilal ahkam, benar Ustaz. Engkau mencari fikih untuk mensahihkan amalanmu kan, hukum ibadahmu, tapi engkau lupa kepada yang menurunkan hukum yaitu Allah. Itu kan. Keren itu Ustaz. Dicetak, ditulis di dinding. Ya. Mana tadi? Sampai dikit lagi. Oh, udah. Titik Ustaz. Tengku, yang di atas ini apa ini? Yang mana? Ini kitab ini. Ini yang di atas garis Kifayatul Awam. Yang di bawahnya Tashilul Muram. Oh ya paham. Ya. Kalau di kitab Kifayatul Awam yang biasa ngaji di pondok, yang di luarnya Kifayatul Awam, yang di dalamnya Tahqiqul Makam, karangan Syekh Bajuri. Di sana lebih luas Ustaz. Nanti ini kan kita belajar dulu awal ya. Kalau ini udah ini dikit, nah kita lanjutkan Kifayatul Awam. Keren. Udah ada. Oke. Nah, lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Qauluhu kama yu'khadu. Siapa aja boleh Ustaz ya. Kalau ada iya, siapa aja dah. Bebas. Dapat. Yang sepuh-sepuh dulu mah mestinya kan untuk barokah. Pak Mustari malah merokok. Tidak mau baca. Atau kelompok dulu nggak apa-apa. Ayo. Siapa Ustaz Irwan mana? Ayo Ustaz. Nggak ada absennya ini. Ayo Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kama yu'khadhu min syarhil aqaidi wa nassa ibaratuhu ba'dal kalami katsirin wa bil jumlati huwa asyraful ulumi min kaunihi asasil ahkami syar'iyyati wa ra'isil ulumid diniyati wa kaunul ma'lumatihi al-aqaidul islamiyatu wa ghayatuhul fawzi bis sa'adatid diniyati wad dunyawiyati wa burhaniyatil hijajil qat'iyatil muayyidi aksiriha bil adillati sam'iyati wa makila min ta'nifihi wal man'i minhu fa innama huwa lil muta'assabu fit dini wal kasiri an tahsilil yakini wal qasidu ifsadu aqaidil muslimina wal khaidu fima la yaftakiru ilahi min ghawamidil mutafalsifin wa illa fakaifa yatasawwarul man'u amma huwal aslul wajibati
wa asasul masyru'ati. Indah. Masyru'ati. Oke, Ustaz. Indah. Masya Allah. Oke. Qauluhu kama yu'khadhu min syarhil aqaid. Sebagaimana yang diambil akan jama atau dipahami akan jama dari syarah kitab aqaid. Wa nassu, kita baca mubtada usawalih. Wa nassu ibaratihi ba'da kalamin kasirin wa bil jumlah. Wa nassu, dan bermula nas ibaratnya syarah aqaid sesudah kalam yang banyak itu. Wa bil jumlah wa. Jadi wa bil jumlah wa ini isi kitab syarah aqaid. Di mana sebelum wabil jumlah ada banyak pembicaraan sebelumnya. Kemudian Syekh Sa'ad Taftazari menyatakan wabil jumlah wa asyraful ulumi min kaunihi asasal ahkami syar'iyyah. Dan yang secara umum wabil jumlah, yang kesimpulannya huwa dianya ilmu tauhid itu asyraful ulumi. Itu yang paling mulianya dari segala ilmu. Kenapa bisa paling mulia? Min kaunihi asasal ahkam. Dari keadaannya ilmu akidah itu menjadi pondasi dari segala hukum-hukum yang syar'i, hukum syariat. Waraisa kita antah kepada asasa. Dari keadaannya ilmu tauhid itu raisal ulumid diniyah, kepala ya, pemimpin dari segala ilmu-ilmu agama. Wa kauni ma'lumatihi atah kepada kauni. Dan dari keadaan pengetahuannya ilmu akidah itu al-aqaidal islamiyah. Jadi aqaid khabar kauni. Kenapa ilmu tauhid itu ilmu mulia? Karena keadaan maklumatnya, artinya isi yang dipelajari dalam kitab tauhid. Karena keadaan maklumatnya ilmu kalam atau ilmu tauhid itu al-aqaidal islamiyah, akidah-akidah Islam. Wa ghayatuhu al-fawdu bis sa'adatil abadiyah. Atau kita baca ghayati juga boleh kan? Karena tujuannya. Atau ini tidak baru juga boleh. Dan bermula tujuannya ilmu tauhid itu al-fawdu, beruntung, bis-sa'adatid diniyah, dengan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang diniyah, kebahagiaan yang berkaitan dengan agama, kebahagiaan akhirat maksudnya. Wad dunyawiyah, dan kebahagiaan dunia. Wa burhaniyatul hujajil qati'atil muayyad. Oh, berarti ini enggak boleh Ustaz Mubtada. Kita ataf aja semuanya. Ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia. Karena dia pondasi hukum, karena dia pemimpin segala ilmu, karena isi kitabnya, atau isi ilmunya akidah Islam, karena tujuannya, ya. Karena keadaan tujuannya ilmu tauhid itu al-fawda, beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan yang ukhrawi dan yang duniawi. Dan karena dalil-dalil hujjah yang qat'i, al-muayyadi aksaruha, yang dikuatkan akan kebanyakannya dalil, bil adillatis sam'iyah, dengan dalil-dalil sam'iyah, dalil nakli. Ini baru titik. Kemudian ada orang yang menyatakan, sebahagian ulama ya, melarang mempelajari ilmu kalam. Nah, bukan melarang mempelajari tauhid, melarang mempelajari ilmu kalam. Wa maqila minat ta'nifi, dan berulama yang dikatakan orang daripada menuduh dalamnya ilmu kalam. Atau ilmu tauhid dalam kitab ini maksudnya ilmu kalam. Berulama yang dikatakan orang dari tuduhan padanya ilmu kalam, wal man'i anhu, dan dari melarang darinya ilmu kalam. Fa innama huwa lil muta'assib, maka hanya saja dianya maqila, dianya orang yang mengatakan itu lil muta'assib, itu milik bagi orang yang fanatisme dalam agama. Wal qasiri, dan qasiri antah kepada lil muta'assib, dan dianya mah itu milik bagi orang yang terbatas, yang tidak sampai ia antahsilil yakin, dari menghasilkan keyakinan. Wal qasidi, maka hanya saja dianya ucapan itu lil qasid, atau kepada muta'assib, milik bagi orang yang bermaksud ia ifsada aqaidil muslimin, akan merusak akidah-akidah muslimin. Wal khaidhi, lil muta'assib lagi, maka hanya saja dianya ucapan itu milik bagi orang yang menyelam ia fima la. Benar nggak seperti itu? Bagi orang yang menyelam pada ma la yuftakaru ilahi, yang tidak dibutuhkan kepadanya ma min ghawamidil mutafalsifin, dari hal-hal yang rumit dari ahli falsafah. Wa illa, jika bukan itu maksudnya, fakaifa yutasawwarul man, maka bagaimana bisa ditasawurkan akan melarang dari ma yang dia nyama itu asal dari segala wajib, wa asasul masyru'at, dan fondasi dari segala syariat. Kayaknya salah ini pemahaman Ustaz. Harus ditinjau ulang, coba Ustaz. Aku.
Nah. Jadi mulai dari fa innama lil muta'assib. Sekali lagi Ustaz ya. Berulama yang dikatakan orang daripada dituduh padanya ilmu kalam dan dilarang dari ilmu kalam, maka hanya saja dianya larangan atau dianya tuduhan itu lil muta'assib. Nah, mungkin ini yang dilarang untuk orang ini. Untuk orang yang seperti ini ya. Untuk orang yang fanatik dalam agama. Orang yang fanatik gimana cara memahaminya Ustaz? Orang fanatik nggak boleh belajar ilmu kalam. Dan hanya untuk orang yang terbatas ia atau nggak nyampe ia dari menghasilkan keyakinan, atau terbatas kepada orang yang bermaksud ia akan merusak akidah kaum muslimin, atau orang yang menyelam pada ma yang tidak dibutuhkan kepadanya ma daripada. Nah, coba Ustaz. Yang sering kita dengar begini Ustaz. Banyak ulama melarang mempelajari ilmu kalam, mempelajari ilmu mantik. Maksudnya mantik-mantik yang bercampur dengan falsafah atau ilmu-ilmu kalam yang belum ditazhib, yang belum dibersihkan. Kan itu sering kita dengar ya. Kalau pemahamannya seperti itu, bagaimana cara memahami ibarat ini? Coba Ustaz. Berarti larangan-larangan di sini gitu ya. Tertuju pada satu muta'assib itu ya sebenarnya. Orang yang fanatik. Satu kelompok, kedua yang al-qasir. Al-qasir itu artinya orang yang daya pemahamannya kurang tentu itu biasanya. Iya. Akalnya kurang, berarti jangan mempelajari ilmu kalam, baca Quran aja Ustaz. Nah. Iya. Soalnya nggak nyampe takut nyasar juga gitu tunggu. Ya. Terus? Dan dilarang juga bagi orang yang tujuannya justru untuk merusak agama Islam. Dan mendalami sesuatu yang memang tidak diperlukan. Seperti apa? Seperti mendalami falsafah yang tercampur kalau sama falsafah pula sipa itu yang Aristoteles segala macam, Pluto. Iya. Sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan ilmu agama lah gitu. Ya larangan itu terkait dengan itu kayaknya tunggu. Berarti kelihatan ini, berarti lil muta'assib ini larangannya ya. Nah, ini perlu tekanannya, takut salah. Jadi ada yang mengatakan dituduh padanya ilmu kalam dilarang. Hanya saja dianya larangan untuk. Nah, jadi orang yang fanatisme jangan. Hanya membenarkan dirinya sendiri. Atau orang yang akalnya kurang. Atau orang yang tujuan belajarnya untuk merusak akidah kaum muslimin. Kan biasa itu Ustaz. Kita pengen menyerang satu kaum, kita pelajari ilmu kaum tersebut kan. Kalau tujuannya nggak benar, jangan. Atau mempelajari hal-hal yang tidak penting. Nah, ya. Nah, itu. Kalau bukan ke situ maksudnya, maka bagaimana bisa ditasawurkan akan melarang dari sesuatu yang sesuatu itu menjadi pokok kewajiban fondasi syariat. Ya. Nah, Tengku tadi ya terkait tafsir apa dong? Syair tadi kalau lam taukid bisa masuk kepada fi'il mudhari atau nggak bisa? Itu lamamar kayaknya Ustaz. Berarti litatlub gitu ya? Ya, litatlub, hendaklah engkau mencari ya. Soalnya gini, tengok ya nak. Ayuhal mubtadi litatlub ilman gitu. Ya, lamamar kasrah ya. Litatlub, ya. Ya, litatlub ilman. Qulu ilmin abdun li ilmil kalam. Ya. Latatlub. Latatlub. Kan. Litatlub. Ya, lamamar gaib kan? Liansur. Kan? Yansuru, liansur bukan layansur Ustaz. Oh ya. Kasrah. Kalau fathah itu lam taukid ada wallahi kan? Wallahi la tansur, demi Allah sungguh engkau tolong. Lam kasam itu. Kalau fathah. Tatlubul fikha kaitu sahihu hukman summa aghfalta. Kalau saya bacanya mangzilal akam bukan munazzil itu. Munzila boleh, munazzila boleh kan? Bukan, maksudnya saya mangzilal akam artinya kedudukan hukum gitu. Maksudnya nggak cocok dengan aghfalta Ustaz. Iya kan gini, kan di sini kan menjelaskan tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, sedangkan yang diutamakan kan ilmu tauhid gitu. Iya. Artinya kalau kita belajar fikih aja kita lupa kedudukannya, seharusnya kan yang utama kan kedudukan tauhid dulu gitu. Nah, kalau penjelasannya begitu bisa. Iya. Tadinya saya mau maksudnya begini Ustaz. Tadinya saya mau maksudnya begini. Engkau pelajari fikih tujuannya untuk membenarkan hukum ibadahmu. Nah, kan? Iya. Summa aghfalta, kemudian engkau lalai kepada yang menurunkan hukum, yaitu ilmu akidah tentang tauhid. Nah, makanya saya membaca munzilal ahkam. Iya. Ya, soalnya kalau dari
siaknya kan di sini kan menerangkan tentang kedudukan hukum mana kedudukan ilmu mana yang lebih dulu dipelajari gitu. Iya. Maksudnya kalau belajar fikih terus nggak belajar tauhid berarti dia hafal manzilal ahkam itu Tengku. Lupa kepada Allah yang menurunkan hukum. Jadi disarankan kepada semua sahabat ustadz di sini untuk baca juga kitab Tahqiqul Maqam itu. Baca-baca sendiri kan. Nah, jadi di sono ada juga yang nggak bisa kita pahami ya. Ada beberapa hal saya baca saya juga nggak paham. Insya Allah kita ulang-ulang lagi lama-lama paham. Insya Allah kan. Nah paling yang muta'assib ini perlu itu juga Tengku tuh ya. Kira-kira ini. apa itu ya muta'assib itu? Yang fanatik di sini sisinya ya, sisi ketidakbolehannya apa itu muta'assib? Iya. Karena ada juga Ustadz kalau yang apa namanya, memang dalam tauhid katanya harus fanatis ya. Kita harus, maksudnya gini, fanatik ke dalil boleh. Ini fanatik bukan ke dalil maksudnya. Pokoknya harus seperti ini. Nah ini kalau ta'assub ini biasanya fanatik buta disebutnya Tengku kalau itu. Itu sering diartikan ta'assub itu fanatik yang buta gitu. Jadi kalau udah itu ya itu gitu, nggak mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lain gitu. Nah, itu yang nggak boleh kan? Jadi justru untuk memperkuat kefanatikannya nggak boleh. Jadi fanatik boleh, tapi harus fanatik ke dalil sesuai yang didukung oleh dalil. Nah, ini mungkin dilarang untuk orang yang fanatik buta dalam agama. Nah. Oke. Kemudian lanjut Ustaz. Qauluhu li'annahu sampai fi zalik. Nah, siapa yang membaca Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sairwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu li'annahu ilah illatun liqawlihi kama yu'khadhu ilah wa dhamirul awwalu li sahibi syarhil aqaidi wa huwa as-sa'idu tibtazani. Qawluhu biwudu'in syakhsin ilah ay bisihhati wudu'ihi aw sihhati salatihi walau qala fala yahkumu bisihhati wudu'in ilah lakana adharu. Qauluhu illa idza kana aliman ay 'ala al-qawli bi anna al-muqallidat kafirun wa qawluhu jaziman biha ay 'ala al-qawli bi annahu mu'minun kama asyara dzalika bi qawlihi 'ala khilafi fi dzalika. Oke, Ustaz. Nah, syukran. Qauluhu li'annahu ilah itu illat li qaulihi bagi ucapannya musannif kama yu'khadhu. Sebagaimana yang dipahami akan ianya dari syarah akaid. Nah, kenapa bisa dipahami seperti itu? Li'annahu. Jadi li'annahu ini ilat kama yu'khad. Wa dhamirul awal bermula dhamir yang pertama yaitu li'annahu hu ini itu li sahibi syarhil akaid kembali bagi pemilik syarah akaid bahwa dianya sahib syarah akaid itu As-Sa'dut Taftazani, Syekh Sa'ad At-Taftazani. Jadi sebagaimana yang dipahami akan dari syarah akaid. Kenapa bisa dipahami seperti itu? Li'annahu karena Syekh Taftazani sebagai pengarang akaid ja'alahu menjadikan ia akannya ilmu tauhid sebagai asas. Asas maf'ul kedua ja'ala. Qauluhu biwudu'i syakhsin, maka tidak bisa dihukum dengan wudhu seseorang. Bagaimana maksud tidak bisa dihukum dengan wudhu seseorang? Oh, ada mudah mahdhuf. Bisihhati wudu'ihi. Maka tidak bisa dihukum dengan sah wudhunya seseorang atau sah salatnya seseorang. Walau qala jikalau berkata ayatnya musannif fala yuhkamu bisihhati wudu'in ilah. Jikalau berkata ayatnya beliau maka tidak bisa dihukumkan dengan sah wudhu seseorang hingga akhirnya sungguh ada ianya ucapan itu lebih zahir. Ini beliau protes ibarat dikit. Nah, jadi di sini fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsin aw salatihi illa idza kana, kata beliau andaikan ibarat ini beliau robah dikit. Fala yuhkamu langsung bisihhati wudu syakhsin wa salatihi. Nah, lebih mudah dipahami. Tidak sahlah oleh menghukum dengan tidak dihukum dengan sah. Kan? Membalik sedikit ibarat jadi lebih zahir. Di sini tidak sahlah oleh menghukum. Kata penta'liq bukan tidak sah oleh menghukum, kita balik. Tidak dihukum dengan sah wudu. Nah, kan lebih gampang. Itu maksudnya. Qauluhu illa idza kana aliman. Kecuali baru sah wudunya tadi bila ada ya seorang itu yang alim, artinya alal qauli di atas pendapat bi annal muqallida kafirun. Di atas pendapat
bahwa sungguh mukallid itu kafir. Kalau mukallid kafir, baru sah wudunya, berarti dia harus tahu dulu akidah bersama dalilnya. Qauluhu jaziman, kecuali apabila ada dia itu yang menjazim dengannya akidah. Artinya alal qauli, di atas pendapat bi annahu, bahwa sungguhnya si mukallid itu beriman. Kama asyara lidzalik, sebagaimana mengisyarah yang lainnya bagi demikian dengan ucapannya Ustaz, alal khilafi fi dzalik. Nah, baru titik Ustaz ya, titik sementara. Baru sampai sini kita ngaji. Gimana Ustaz? Nah, kita break dulu setengah menit Ustaz. Pertanyaan Ustaz. Ada yang bertanya ini kemarin. Ini era Ustaz. Fa innama huwa lil muta'assibi fiddin. Ini fiddin Ustaz kan? Fiddin mestinya kan ketemu dua sukun nih. Ya sukun, alif lam ad-din sukun. Mestinya. Ya, kenapa nggak dibaca harokatnya Ustaz? Apa fiyaddin gitu? Apa fiyiddin? Tahu fiyid berat. Kenapa itu? Biasanya kalau ketemu dua yang sukun diharokat dengan harokat kasrah. Ya sukun, alif lam sukun. Kalau huruf jar yang lain semua berbaris Ustaz. Minaddin. Minaddin. Apalagi? Biddin udah biasa. Nah. Anil Islam. Anil Islam ya. Anil. Fi. Kalau fi memang fiddin. Fil baiti. Iya ya, baru kepikiran ya. Robbana atina fid dunya. Gimana Ustaz? Ada yang WA kemarin. WA nanya di WA. Salah, saya bilangnya nebak-nebak Ustaz. Jawabannya nebak-nebak, tahu benar enggak? Jadi begini. Fiddin mestinya kalau ketemu dua yang sukun kan diharokat dengan harokat kasrah Ustaz ya. Ja'atil Hindu misalkan. Ja'at al Hindu atau ar-rajulu lah. Kalau ar-rajulu enggak ada tata anisnya. Ja'al mar'atu, ja'atil mar'atu. Asalnya ja'at al mar'atu, temu dua yang sukun kasrah, ja'atil mar'atu. Di sini mestinya fiyiddin, cuma karena kasrah berat dia, berarti dibuang. Kasrahnya nggak boleh kan? Dia, ya udah dibuang, berarti ya jadilah begini fiddin. Jadi seolah-olah apa ya? Memang harokat ya nggak boleh. Mau diharokat dengan kasrah, nggak boleh. Berat. Harokat dhammah ya nggak boleh. Tinggal kenapa nggak diharokatkan dengan harokat fathah? Kan fathah boleh dia, fiyaddin aja. Nah, Karena mungkin ada berat. dua sukun. Gimana Ustaz? Karena ada dua sukun. Ya. Maksudnya? Sukunnya ya dan al. Iya, sukun ya, sukun al. Mestinya kalau ketemu dua yang sukun kan salah satunya diberi harokat, Ustaz. Diberi harokat kasrah aturannya dalam kaidah saraf. Pertanyaannya kenapa di sini nggak diberikan harokat? Fiat gitu. Diniat. Fiat atau fiit gitu. Ya, mestinya fiyiddin gitu. Fiyiddin. Tapi berat. Alasan nggak dikasih harokat kasrah, ia akan berat menerima kasrah dan dhammah. Oh, pertanyaan lagi. Arab. Kenapa nggak harokat fathah? Mungkin orang Arab berat itu ucapnya. Ya. Kesimpulannya kalau via berat, lebih enak fit aja Ustaz. Fiddin, ya. Udah gitu aja. Berarti teknisnya gimana, Tengku? Pertama kan gini. Katakanlah gini, kita kalau pertama kalau alif di sini pasti gugur Tengku ya? Ya, alif wasli di sini ya. Wasal. Hamzah wasal gugur, berarti tinggal ya sama lam. Nah, kan iltiqo sakinan ya Tengku ya? Iya. Dibuang satu. Enggak, kalau iltiqa sakin biasanya takhallus kan? Takhallus min iltiqa sakin hurrikat bil kasrah Ustaz. Ja'at al mar'atu. Ja'atil mar'atu kan kasrah Ustaz. Iya. Muhammadin tanwin sukun Muhammadinil nabiyil ummi, tetap ada kasrahnya.
Enggak, kadang ada juga tunggu seperti jain gitu kan. Ya, Itu kan ada ketemu iya sama tanwin itu kan dibuang iyanya itu. ya, iyanya dibuang. Nah, Iya, iyanya dibuang. di sini kagak dibuang, kagak diharokat juga kagak. Tapi Ya. secara pembacaan dibuang tuh. Ya, secara pembacaan dibuang, cuma Iya. tetap ditulis kan. Jangan sampai ntar fi ini kalau nggak ditulis ya jadi kebayang fa apa gitu kan. Fa Iya. tafrinya atau fa apa, makanya harus ada ya. Berarti iyanya ganti ya mufarokoh gitu, mufarikoh. Nah, iya pembeda gitu. Ya. Oke, itu cuma sekedar muskil doang Mas An. Kan siapa tahu pas ngajar nanti kan ada yang nanya kan, keder juga gitu ini. Banyak sih tenggo itu. Ya banyak. Ya, sudah. Jadi apa jawabannya Tengku? Gimana Ustaz? Nggak ada jawaban, udah kayak tadi. Kenapa nggak diharakatkan dengan kasrah? Karena ia nggak bisa menerima kasrah. Berarti harakat kasrahnya dibuang lagi. Jadi ya ini tidak dibunyikan, pada makna nggak ada, walaupun tetap ditulis supaya menunjukkan kalau fi ini huruf jar. Udah gitu doang Ustaz. Bacanya tetap fiddin. Kalau pada Kalau aku Ustaz, dibaca apa Ustaz? Via Ustaz kan? yang mana? Kalau pada aku loh Ustaz, dibacanya berarti apa? Via kan? Di dalail kayaknya ada lah via. Oh itu fi masuk kepada ya Ustaz. Fiyat taksisu kan? Ya Ustaz. Itu via pada aku artinya. Hatta gimana bunyi di doa dalail? Hatta la yadkhu, lupa saya bunyinya. Pokoknya fiyat taksisu ghairu, sehingga tidak masuk kepada diri saya oleh mengkhususkan untuk selain, walau nggak salah gitu. Itu via memang, fi masuk kepada ya mutakalim. Bukan udah ada dua ya di sana, tasydid. Nah, itu juga Tengku, yang harfas sakini idza hurikat bil kasri itu kan apa mencakup semuanya, apa yang di luar huruf-huruf mad atau huruf ilat aja Tengku? Kan karena kaidah ilian harfas sakini idza hurika bil kasri. Nah, huruf sukun di sini kan nggak spesifik disebutin apa-apa. Apa mungkin ada pengecualian gitu kalau huruf sukun yang iya, waw, alif itu kan. Kalau alif kan udah mustahil menerima harkat. Itu kayak kembali ke kemarin Ustaz Aghlabiyah, mungkin ada pengecualian, cuma kita belum tahu. Karena memang contoh-contohnya juga ya nggak ada sih yang huruf ilat. Qad qomatis shalah, nah itu. Yang hurufnya huruf sahih semua Tengku. Kalau huruf ilat memang nggak ada baris kayak ala. Ala kan ianya nggak ada harokat, alif Ustaz kan? Tetap nggak dibaca. Alal kursi tetap ala bacanya. Memang alif nggak ada harokat. Cuma nggak dibuang untuk menunjukkan ala huruf jar. Nah, kita tinggalkan nahunya Ustaz. Alal qauli kan? Alal qauli. Oke Ustaz. Nah, ini kita lanjut ya sampai mungkin 15 menit lagi sebelum pada bekerja. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau baca? Wa idza qila. Saya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala kana al-ma'na anna al-ajza la yasduqul aqla biwuqu'ihi biwuqu'illahi ta'ala wa wujudihi wa kadza yuqalu fi baqil mustahilati wa idza qila razaqallahu zaidan bidinarin yuqalu jaizun kana al-ma'na anna dhalika yasduqul aqla biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra walinazkur lakal aqaida al-khamsina mujmalatun qabla dzikriha mufassilatun. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala 20 sifatan wa yastahilu alaihi 20 wa yujuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun fahadhihi ihda wa arba'un
Wa yajibu lirrusuli arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahidun. Fahadhil khamsuna wa sayati tahrirul kalami inda dzikriha mufsilatan insyaallah ta'ala. Oke Ustaz, syukran, Masya Allah. Wa idza qila, dan bila dikatakan orang al-ajizu mustahilun alaihi ta'ala, bermula lemah itu mustahil kepadanya Allah Ta'ala. Kanal makna, niscaya adalah makna ucapan al-ajizu mustahilun itu annal ajza la yasduqul aqlu biwuqu'ihi. Ini lillah kelihatannya, bukan Allah. Niscaya adalah makna itu bahwa sungguh lemah itu tidak percaya oleh akal dengan terjadinya lemah lillah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wujudihi atah kepada wuqu'ihi tafsir. Apabila dikatakan orang lemah itu mustahil kepada Allah Ta'ala, niscaya adalah makna itu bahwa sungguh lemah itu tidak percaya oleh akal dengan terjadinya lemah bagi Allah dan dengan wujudnya lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadza yuqalu, dan demikian pula dikatakan orang fi baqil mustahilah. Ini ketemu lagi kan? Baqi, enggak ada harakat juga. Fi baqil, enggak. Fi baqil mustahilah. Demikian pula dikatakan orang pada ketinggalan semua yang mustahil. Nah, al-hudus mustahilun alaihi ta'ala. Artinya akal enggak percaya kalau Allah hudus dan seterusnya. Nah, tadi berarti yang kita ngaji di atas tadi tentang wajib, karena ini membahas tentang hukum akal yang 3 kan, tentang wajib udah, ini tentang mustahil, sekarang tentang jaiz. Wa idza qila, dan bila dikatakan orang razaqallahu zaidan bidinarin, Allah telah memberi rezeki oleh Allah akan si Zaid dengan 1 dinar. Yuqalu, niscaya dikatakan orang jaizun, dianya ucapan itu benar, artinya boleh saja Allah memberikan rezeki. Kanal makna niscaya adalah makna. Kenapa niscaya lagi? Apabila dikatakan orang telah memberi rezeki oleh Allah akan si Zaid dengan 1 dinar, yuqalu jaizun, dikatakan orang dianya ucapan itu jaiz. Kanal makna, ini jawab Iza, niscaya adalah makna itu anna dzalika yasduqul aqlu biwujudi. Adalah makna bahwa sungguh demikian ucapan itu percaya oleh akal dengan wujudnya. Wujudnya ucapan, maksudnya makna ucapan ya. Allah memberi rezeki kepada si Zaid, ya bisa saja. Allah tidak memberi juga bisa. Adalah makna itu bahwa sungguh demikian itu membenarkan oleh akal dengan wujudnya ucapan pada suatu kali dan membenarkan oleh akal dengan tidak benarnya ucapan pada kali yang lain. Allah memberi rezeki kepada si Zaid. Nah, bisa ya Allah lakukan, bisa juga tidak. Wal nazkur lakal aqaidal khamsin, dan hendak kami sebutkan untukmu akan akidah-akidah yang 50 mujmalatan, hal karena akidah itu yang mujmal secara global umum, qabla dzikriha mufassalah, sebelum menyebutnya akidah hal keadaan akidah itu mufassal yang ditafsirkan. Fa'lam, maka ketahui olehmu wahai talib annahu yajibu lahu ta'ala, bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajib baginya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh apa wajib? Aisyuruna sifatan, oleh 20 sifat. 20 apa ya 20 sifat. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil kepadanya Allah oleh 20 apa ia 20 sifat, dibuang, sudah maklum tamyiannya. Wa yajuzu, dan boleh pada zatnya Allah, fi haqqihi ay fi zatihi, boleh pada zatnya Allah Ta'ala, amrun wahudun, oleh 1 perkara saja. Fahadhihi, maka bermula ini itu ihda wa arbaun, ada 41 akidah. Wa yajibu lirrusuli arba'atun, wajib bagi semua para rasul oleh 4. Wa yastahilu alaihi, mustahil kepada mereka rasul oleh 4. Wa yajuzu fi haqqihim, boleh pada hak mereka alaihi musallatu wassalam amrun wahidun, oleh 1 perkara. 41 tambah 9, fahadhil khamsuna, maka bermula ini itu 50 semuanya. Wa sayati tahdirul kalam, dan akan datanglah oleh uraian kalam inda dzikriha, ketika menyebutnya 50, hal keadaan 50 itu yang ditafsirkan insyaallah ta'ala. Nah, titik dulu Ustaz. Tapi itu Pak Alam itu ya, tunggu ya. Pak Alam. Pak Alam kan kalau itunya kan mukhatabnya ta'yin tunggu ya. Tapi mananya Gimana maksudnya Ustaz? Coba di itu. Ya kan Pak Alam kan kalau itunya kan mukhatabnya kan ya. ta'yin, Antum ya, anta. Maksudnya anta Pak Alam. Tapi di sini penggunaannya untuk umum. Siapapun.
Jadi kalau di ilmu balaghahnya ada juga keterangannya itu wal aslu fil mukhatabi ta'yunu wa tarku lisumuli mustabinu gitu. Nah, Nah, itu. jelasin Ustaz. Ya seperti dijelasin kadang seperti ini Tengku, kita ya sering ngomong anak-anak apa sama anak kita kan, hati-hati di situ ada ular. Kalau kamu dekat, kamu nanti dipatok. Nah, bahasa kamu itu sebenarnya mau umum, bukan dia aja gitu. Iya. Siapa aja bisa gitu. Siapa aja yang mendekat tetap dipatok lah. Iya. Ya, benar. Jadi yajibu di sini sebenarnya siapa aja wajib gitu, bukan mukhatab ta'yin. Ya, bukan untuk satu orang ya. Bukan untuk satu Fa'lam orang. ya. Fa'lamu maksudnya. Fa'lamu ayyuhal mukallaf, ya kan? Semuanya. Oke. Khusus buat umum ya. Ya. Ini jangan-jangan majat lagi Ustaz. Jadi sebutnya khas, maksudnya umum kan? Iya. Jangan mursal, cuaca musik gitu. Ya. Nah, kalau mau itu Tengku, kemarin tuh ada yang apa ya, yang lap nasar itu kayaknya kurang ini Tengku. Yang mana? Yang penjelasan lafuwan nasril murotab ya. Nah, ya, kalau saya menafsirkannya biasa aja Ustaz. Lafun nasrun murattab. Enggak saya daftilkan detil. Arti lafun nasrun murattab yang disebutkan sebelumnya tertib, penjelasannya mengikuti tertib di belakangnya. Iya. Nah, itu doang. Cuma kalau istilah dalam definisi khusus ilmu balaghah saya enggak ini Ustaz. Ya, di antaranya gini contoh, memang ini Tengku ya. Panduan kita memaknai gitu ya. Seperti sini ada contohnya seperti lab nasar murattab seperti contohnya gini. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Nah, kan memang sesuai keterangan Tengku itu. Pertama disebut dulu runtutan kalimatnya kan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar gitu ya. Pertama Allah menyebutkan lail nahar. Terus dalam selanjutnya ngomong litas kunu pihi. Nah, kalau kita nggak pakai kaidah ini, nah litas kunu pihi ini arahnya kemana pihi ini? Apakah lail apa nahar kan? Nah, ya. Nah, iya itu tujuannya itu. Jadi pada asalnya memang harus lafun nasrun murattab ya kan? Iya. Biar mudah dipahami. Kalau sebaliknya berarti harus ada karinah lagi Ustaz. Iya. Berarti litas kunu pihi malam. Litas kunu pihi berarti arahnya ke lail. Walitab tagu min fadlihi kan memang di sini nggak disebutin ini. Walitab tagu min fadlihi la'alakum tashkurun. Nah, berarti tabtagu di sini nahar gitu. Berarti Ustadz malam istirahat, siang kerja. Jangan kerja siang. Nah, karena memang di sini juga siqatan bi anna sami'a yariduhu ilaih. Jadi gini, kalau dari ta'rifnya kan gini. Zikru muta'addidin ala tafsili wal izmal summa zikru malikullin min ghairi ta'yinin siqatan bi anna sami'a yariduhu ilaih. Jadi masalah mengembalikan domirnya itu diserahin nama yang dengernya gitu. Di sini yang nggak disebutin gitu. Seperti itu. Penting juga berarti. Biar nggak salah kembali domir, Ustaz. Domir bisa salah. Seperti ada lagi yang izmalnya gini kan, tadi kan tafsir, sekarang izmal. Contohnya wa qaulul la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Di tafsirnya gini sebenarnya, qaulul la yadkhulul jannata illa man kana. Berarti kalau hudan, nah ini orang Yahudinya yang ngomong gitu. Yakul orang Yahudi ngomong bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Nah, pas aw nasaranya juga orang Nasrani ngomong itu juga bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani gitu. Orang Muslim juga ngomong begitu, Ustaz. Iya. Iya. Nggak disebutkan lagi di ayat itu. Orang Muslim juga ngomong kan, yang masuk Islam surga kan Muslim doang. Iya, memang di ayatnya nggak disebut. Karena memang luar biasa. luar biasa di luar. Sering di luar, ya? Makanya Ustaz Saiful harus sering di luar, Ustaz. Tadi kaitannya sama ini Tengku, kaitannya sama kajian kita ini kan pertama itu kan musonif udah menjelaskan pertama tentang apa? Wajib. Tentang hukum wajib akal. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Nah, terus ma la yutasawwaru adamu terus tuh. Nah, itu kan sesuai dengan runtutannya. Iya. Ini sebutnya lapan nasar. Nah, ini diurain dari sini. Nah, wa idza qila. Nah, berarti qila di sini maksudnya ke pembahasan pertama itu, ke mustahilul wujud gitu. Iya. Wa idza qila al-azmu mustahilun alaihi ta'ala kana makna anal azala yasluqul aqlu bi wuqu'ihi
lillahi ta'ala. Nah, berarti ini pertama kan awal sani lisani salis lisalis gitu kan. Keterangannya kemarin tuh. Iya. Ah itu dia Ustaz. Ini Ustaz Saiful nih. Luar biasa Ustaz baru ini. Saya kagum sekali. Wallahu a'lam. Ini titik dulu saya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sampai di sini dulu. Masih pagi Tengku. Belum jam berapa? Masih pagi ini. Ada yang mau dagang Ustaz, ada yang ngantor kan. Mau dagang sayur kalau kita ngobrol-ngobrol barang 5-10 menit Ustaz. Saya stop rekaman. Stop